وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته سيد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون والمصنفين والعاجزين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين سيد الله الفاتحة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manggu piye boleh no? Biar jawab salam sudah kita semangat. Penting menjawab salam, wajib hukumnya. Yang tidak menjawab salam saudaranya termasuk orang yang paling kikir. Karena kita bisa salam itu adalah doa, diberikan keselamatan maka balaslah dengan keselamatan. Alhamdulillahirabbil alamin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Sohibul Bait yang telah mengundang saya, memberikan penghargaan yang besar untuk memberikan taziah. Bukan berarti saya lebih dari yang ada di sini bapak-bapak ibu-ibu, tapi paling tidak salam dan salawat kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW, tabi'in salafus saleh dan seluruh umat Islam yang tetap konsisten istiqomah di jalan Allah sampai yaumil kiamah. Jamaah taziah yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, saya sering katakan di awal taziah bahwa seluruh perjalanan kita, apapun aktivitas kita, maka akhirnya mati. Jamaah taziah yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya pindah ke judul yang saya ingin antarkan, di buku ini sudah ada sebenarnya judul taziah, maka putus amalan dunianya. Artinya sudah tidak harus disuruh lagi sholat, karena batasan sholat kita hanya di dunia. Sementara kita di dunia, kalau sudah meninggal tidak sholat lagi. Iya. Ada amalan yang tidak putus, yaitu yang pertama sedekah jariyah. Sedekah ini bukan hanya ketika kita masih hidup, tapi ketika juga kita mati masih bisa kita sedekah. Siapa yang akan sedekah? Adalah anak kita. Saya ingin ceritakan sedikit. Ketika ada salah seorang sahabat Rasul yang meninggal, lalu datanglah anak sahabat tersebut menyampaikan kepada Rasul, "Ya Rasul, sekiranya orang tua saya masih bisa bicara, maka ini dia menyampaikan kepada saya untuk mengeluarkan sedekah. Apakah boleh saya bersedekah orang tua saya sudah meninggal?" Maka Rasul mengatakan, "Na'am." Maka kita anaknya yang ditinggal sedekahlah dengan niat pahalanya diterima oleh orang tua kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
Ketika ada ilmu kita, maka manfaatkan, amalkan. Makanya memang tidak harus berhenti untuk belajar. Minimal kita bisa mengajar istri kita, karena suami adalah seorang guru di dalam rumah tangganya. Makanya dikatakan kum ampusakum wa ahlikum nar. Itu manfaatnya ilmu kita sampaikan ke anak kita, supaya bisa menjadi anak yang soleh-soleh, insya Allah. Ketika kita meninggal masih bisa dia sedekah. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang saya temui banyak anak-anak di masjid tapi orang tuanya tidak ada, sehingga anak yang datang di masjid hanya datang ribut karena tidak ada orang tuanya. Anaknya soleh, orang tuanya salah. Yang ketiga, anak yang soleh dan solehah, itulah fungsi guru. Tapi paling tidak hari ini kita didik anak kita agak susah, agak setengah mati, karena kebetulan anak saya juga keluaran pesantren, 2 orang. Kadang-kadang kita debat antara ilmu pesantren dengan ilmu non pesantren. Ya, kita hanya berusaha yang jelas bahwa kita laksanakan tugas kita. Mau jadi atau tidak jadi itu urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena iman yang dimiliki orang tua itu tidak bisa. Kita orang tua hanya berdoa, mudah-mudahan anak kita mendapatkan hidayah sehingga menjadi orang yang soleh dan solehah. Tentang sedekah diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayati ya'lakumul maut fa yaqulu rabbi laula hattani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas sholihin. Keluarkan infak atau sedekah yang Allah berikan rezeki sebagian kepadamu sebelum maut mendatangimu, sebelum kematian datang kepadamu. Lalu kau akan katakan, ya Allah, kembalikan saya di dunia, saya ingin bersedekah dan menjadi golongan orang-orang yang salihin, tapi sudah tidak tempat. Sekarang kesempatan. Jamaah kasihan sahabat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat salah satu tema tingkatan manusia dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kamu saya ciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kita ini berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan, berarti kita saudara. Lalu dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Gunanya adalah lita'arafu, untuk saling mengenal yang ada. Allah akan melihat inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Tidak ada yang mulia di dunia ini karena sukunya, atau dia bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Tidak. Dia mulia karena orang Bugis misalnya, atau dia orang Muna misalnya, orang Tolaki, atau orang Jawa. Tidak ada yang mulia. Allah akan melihat siapa yang paling bertakwa. Kadang-kadang kita merasa bangga dan sombong di hadapan teman kita hanya karena titel yang kita miliki lebih panjang huruf titel daripada huruf namanya. Atau kadang-kadang kita bangga dan sombong di hadapan teman-teman kita karena kita lebih. Kita datang dengan naik mobil sementara datang dengan naik motor. Atau yang datang naik motor atau yang lain datang dengan pakai sepeda. Kita angkuh, padahal semua itu tidak ada nilainya kalau kemudian kita tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Semua itu titipan.
pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah kelak. Jabatan yang ada, kekayaan yang ada, kita jadikan alat atau wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi saya bilang mendekatkan diri atau alat, itu kayaknya kurang dimengerti. Kalau misalnya contoh menjadi kepala desa, minta maaf Pak Desa, yang bermanfaat itu bukan kepala desanya, bukan, itu hanya nama, tapi tanda tangannya, keberpihakannya kepada Islam, memberikan surat yang judulnya dianjurkan kepada masyarakat Onewila untuk menyumbang sebuah masjid dengan terserah keikhlasannya, lebih banyak lebih bagus, maka itu berfungsi tanda tangan. Orang lihat tanda tangannya kepala desa, maka rame-rame untuk menyumbang. Itu yang dimaksud dengan dijadikan jabatan sebagai wasilah. Kalau kemudian dia kepala dinas sosial di Konawe Selatan, mungkin kepala dinas sosial Pak Surdin, saya sudah pernah sampaikan ke beliau, kalau ada yang minta bantuan untuk masjid dan kebetulan ada dananya, tanda tangan. Kalau tidak ada, carikan, supaya betul jabatan itu menjadi wasilah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita sering dengar saat ini, wasilah justru menjadi wasalah. Jabatan dijadikan untuk mencari uang, bagus sebutannya, korupsi. Bahasa pasarnya mencuri. Itu tidak dipakai karena kasar katanya. Tidak sedikit orang yang melakukan itu. Bohong kalau bilang tidak tahu. Tapi karena manusia adalah makhluk yang sia-sia, yang acap kali memang salah, acap kali memang lalai, dan kebetulan kosong, sengaja dikosongkan hatinya untuk menjadikan dunia ini seolah-olah menjadi tujuannya. Jamaah tasya yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tujuannya untuk lita'arafu, saling mengenal antara suku satu dengan suku yang lainnya. Lalu Allah tidak akan pernah lengah terhadap apa. Misalnya kita petani, tidak akan pernah salah catat bahwa petani akan dicatat menjadi pegawai. Tidak. Pegawai atau yang punya jabatan, dan ada orang yang setengah takwa, ada orang yang sekedar tahu, dan ada orang yang munafik, ada orang kafir. 7 tingkatan. Ada juga orang paling kaya, sehingga kalau kebetulan kita dengar di siaran-siaran, kita dengar yang paling kaya di Indonesia adalah PT Jarum. Sudah diklasifikasikan. Itu termasuk tingkatan manusia. Tergantung dari ayyukum ahsan amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2. Saya biasanya tidak sebut ayat sebenarnya supaya kalau pun cari. Ya. Tapi memang Allah akan hidup bidadari di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibu-ibu ketika beriman, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, yang dia perebutkan adalah bidadari di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu adanya. Jangan kita perebutkan di dunia ini yang sifatnya hanya sementara.
Sehingga kalau kemudian kita lihat ada tingkatan, itu nanti tingkatan di akhirat nanti itu ada tempatnya. Tapi paling tidak saya ingin sampaikan ada tingkatan kehidupan cara hidupnya manusia di dunia ini. Yang pertama, ada manusia yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Orang ini yang pertama, dia susah kalau melihat orang dia susah kalau melihat saudaranya senang. Sehingga kita kenal dengan cara yang tidak bagus. Dia bilang orang tolak doti. Kalau orang buton, dia bilang suka. Kalau orang Jawa, apa? Santet. Yang bahasa Al-Qur'annya sihir. Kalau sudah lihat orang mulai bagus, menyala terus api di dapurnya, dia usahakan itu. Susah kalau dia lihat orang senang. Susah kalau dia lihat orang ada jabatannya. Wah, sama dengan saya, masa tiba-tiba dia naik? Maka dia akan lakukan dengan berbagai cara. Dia akan sikut, dia akan injak, dia akan tanduk. Bagaimana caranya orang itu jatuh supaya dia bisa senang. Lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Ketika dia jalan, dia lihat sapinya orang lagi diikat, tidak senang dia akan dia lepas. Dia lepas, Pak, supaya sama dengan saya, tidak ada sapi. Pak, begitu. Lihat orang nilangnya banyak, subur, dia usahakan bagaimana caranya supaya lain. Itu orang yang kalau kemudian melihat, tidak mau melihat saudaranya senang. Padahal sebenarnya kalau kemudian